Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah la nabiyya ba'da asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah masuk pada An-Nimroh wa Awah Wahid wal Isrin, yaitu yang ke-21. Al-Hiqdu wal Hasadu. Al-Hiqdu wal Hasadu, yaitu dendam dan dengki. I'lam, ketahuilah, annal hiqda natijatul godobi. Ketahuilah dendam itu akibat marah. Fa'idha godibal insanu, apabila marah seorang manusia ala ahadin kepada seseorang. Jadi apabila manusia marah kepada seseorang, walam yakdir, dia tidak membalas ayan takima minhu, membalas dendam, dia tidak mampu untuk membalas dendam, tidak dapat membalas dendam. Walam yakdir, dan dia tidak dapat membalas dendam. Roja al godobu ilal batini, kembalilah marah itu ke dalam batin. Pasoro hikdan, maka akan menjadi dendam. Jadi dendam itu muncul karena ketidakmampuan membalas. Maka membalas, jadi maka marah itu ada ke dalam batin. Jadi dendam itu akibatnya akibat dari marah gitu. Jadi kalau seseorang itu tidak dapat balas dendam, maka marah itu ada kembali kepada batin, ke dalam diri. Maka dia menjadi dendam. Fasoro hikdan. Wala yazalul hakidu, dan dia akan tetap, orang yang dendam itu, yantadiru fursotan, menunggu kesempatan. Hatta yantakima, sampai dia membalas dendam. Minal mahkudi, kepada orang yang dibencinya. Kama qala syair, sebagaimana penyair berkata, innal aduwa wa in abda mus'allamatan idza ra'a minka yauman izzatan wasaba. Innal aduwa, sesungguhnya musuh itu, wa in abda musalamatan, walaupun menunjukkan perdamaian, idza ra'a minka yauman izzatan wasaba, jika merasa kuat pada suatu hari, wasaba, dia akan menyerang.
Wal hikdu, dendam itu haramun, perbuatan haram. Jadi perbuatan dendam itu hukumnya haram. Wa madmumun, dan tercela, sangat tercela. Wa madmumun jiddan, mislal hasadi, seperti dengki. Wa maknahu, artinya tamanna zawalin nikmati anil mahsudi. Orang yang dendam itu tamanna, jadi, ataupun dengki itu dia mengharapkan zawalin nikmati, kehilangan nikmat, anil mahsudi, dari orang yang menjadi sasaran dengki. Qala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlihi. Am, ataukah yahsuduna, mereka dengki, annasa, kepada manusia, maksudnya kepada Muhammad, ala ma atahumullahu min fadlihi, lantaran apa yang Allah berikan kepada mereka, min fadlihi, dari keutamaannya kepada manusia itu. Maksudnya di situ adalah bisa disebut min fadlihi itu kenabian, atau juga min fadlihi itu Al-Quran, juga bisa disebut kemenangan. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlihi, ataukah mereka dengki kepada manusia Muhammad lantaran karunia-karunia yang Allah telah berikan kepada manusia itu. Nanti kalian bisa periksa di Quran surat An-Nisa ayat 54. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang mendengki, idza hasad, jika dia dengki. Surat Al-Falaq tentunya ya, sering kita hafal ini. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-ghillu wal hasadu yakulanil hasanati. Al-ghillu, dendam, wal hasada, dan dengki itu, yakulani, memakan, al hasanat, berbagai kebaikan. Kama takulun naro, sebagaimana memakannya api, al hatoba, kayu. Wa ma'nal gilli, arti gillu itu al hikdu, ya, yaitu dendam. Wa qala aidon, bersabda pula baginda Rasul, al mu'minu laisa bihukudin. Al mu'minu laisa bihukudin, orang mukmin itu tidak pendendam.
Wa qala aidon dan bersabda pula, laisa minni, bukanlah termasuk golonganku, du hasadin wala namimatin wala kahanatin wala ana minhu. Bukan termasuk golonganku, laisa minni du hasadin, orang yang punya rasa dengki. Wala namimatin, melakukan namimah, orang yang melakukan adu domba. Wala kahanatin, ataupun orang yang pergi ke dukun. Wala ana minhu, dan aku pun bukan dari golongannya. Wa amal gibtotu, apa itu gibtoh? Gibtoh itu rasa iri. Wa amal gibtotu, adapun rasa iri, wahia, dan maka dia ayatamana, mengharapkan, misla nikmatil magbud, mengharapkan keadaan seperti orang yang menjadi sasaran hati iri hatinya. Min goiri ayatamana zawa laha anhu, tanpa mengharapkan kehilangan nikmat itu. Bahia mahmudatun, maka itu terpuji. Li'annaha tu'adi ilal munafasati, karena menimbulkan persaingan kompetisi yang sehat. Jadi kalau kita irinya itu mengharapkan keadaan seperti orang yang diirii, gitu ya. Nah, tapi tidak mengharapkan kehilangan kenikmatan, maka itu terpuji, itu saling maju, gitu ya. Wahia fi umuril khairi ma'murun biha. Nah, rasa iri dalam berbagai urusan kebaikan itu ma'murun, justru dianjurkan. Ma'murun biha. Qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa fi dzalika falyatana fasil mutanafisun. Untuk hal yang demikian itu hendaklah dia berorang-orang berlomba-lomba. Wa fil hadisi, di dalam hadis, al mu'minu yagbitu wal munafiku yahsadu. Orang mukmin itu iri hati. Wal munafiku yahsudu. Sedangkan orang munafik mendengki. Jadi kalau dengki itu lihatnya dia ingin rusak gitu orang lain yang, ya. Kalau orang mukmin tidak seperti itu. Dia iri tapi ingin
seperti itu dan tidak mau kalau kenikmatan yang diterima oleh yang diiri itu hilang. Wa fihi aidon, dalam hadis juga, dabbal ilaikum daul umami qablakum. Dabba telah menjalar ilaikum kepada kalian, daun satu penyakit, al-umami penyakit umat-umat, qablakum sebelum kalian. Apa penyakit yang sudah menjalar? Al-hasadu wal baghda'u, itu dengki dan kebencian. Al-hasadu wal baghda'u wahia al-haliqatu, yaitu yang orang yang akan mencukur. Amma ini la aqulu, aku tidak menyatakan tahlikus sya'ra, ia mencukur rambut, walakin tahlikud dina, tapi mencukur agama. Waladzi nafsi biadihi, demi jiwaku yang ada di tangannya, yang menguasai nyawaku, maksudnya gitu ya. Demi Allah yang menguasai nyawaku, la tadhulul jannata hatta tu'minu, tidaklah kalian bisa masuk ke dalam surga hatta tu'minu, hingga kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, tidaklah kamu beriman hingga saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, maukah aku tunjukkan sesuatu yang jika kamu lakukan maka kamu saling mencintai. Idza fa'altumuhu tahabbtum, apa yang dikerjakan ketika yang seperti itu? Jika dilakukan saling mencintai. Afsus salam bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Wal hikdu, dendam, wal hasadu, dan dengki, yusabbibani at'aban qalbiyatan, bisa menyebabkan kepayahan hati, wa adroron badaniyatan, dan membahayakan tubuh atau bahaya tubuh. At'aban qalbiyah wa adroron badaniyah, payah hati, bahaya tubuh. Qala Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Ali, sehatul jasadi, kesehatan tubuh, min qillatil hasadi, disebabkan sedikit rasa dengki. Sehatul hasadi min qillatil, sihatul jasadi min qillatil hasadi, kesehatan tubuh disebabkan sedikit rasa dengki. Wa qala al-Asma'i, berkata Imam al-Asma'i, qultu li a'rabiyyin, aku berkata kepada seorang
dusun, Arab Baduy, Al-A'rabi. Wa qad balaga umruhu mi'atan wa isrina sana. Dia sudah usianya 120 tahun. Ma'at walu umroka. Alangkah panjang umurmu. Ma'at walu umroka. Alangkah panjang umurmu. Qala, maka dia berkata, taroktul hasada fabaqitu. Aku tinggalkan rasa dengki, maka aku berumur panjang. Taroktul hasada fabaqitu. Walaisa arwaha lil insani, tidaklah lebih menyenangkan bagi seorang manusia. Laisa arwaha ya lil insani, tidaklah yang lebih menyenangkan bagi manusia. Wala ab'ada lihumumihi, dan tidaklah lebih menjauhkan kesusahannya. Min ayya Isa salima sodri, daripada hidup dengan salima sodr, yaitu dengan hati yang bersih. Walayah sudu layah sudu ahadan, tidak mendengki seseorang. Walayah kidu ala ahadin, dan juga tidak mendendam terhadap seseorang. Wa ala hada, dan dalam hal ini kana Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam keadaannya seperti itu. Wa fil hadisi, di dalam hadis, la yuballighuni ahadun min ashabi an ahadin syai'an fa inni uhibbu an ahruja ilaikum wa ana salimus sadri. La yuballighuni, tidaklah sampai kepadaku, ka ahadun seseorang, tidaklah menyampaikan seseorang, min ashabi dari sahabatku, an ahadin dari seseorang, sayan sesuatu, fa inni uhibbu, maka sesungguhnya aku sangat suka, an ahruja ilaikum, yang keluar dari kalian, keluar kepada kalian, wa ana salimus sadri, dan aku dalam keadaan bersih. Jadi maksudnya, janganlah seseorang di antara para sahabatku menyampaikan kabar sesuatu kepadaku tentang seseorang, karena aku ingin keluar menghadap kalian dalam keadaan bersih hati. Wa min du'aihi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini wajib bagi kita untuk menghafalnya juga ini, ya. Allahumma ya Allah, ma asbaha bi min nikmatin au wa min du'a wa au bi ahadin min khalqika famin kawahdak la syarikalak, falakal hamdu walakas syukru.
Allahumma ya Allah, ma asbaha bi min nikmatin. Setiap nikmat yang aku rasakan pada waktu pagi. Ma asbaha pada waktu pagi bi kepadaku min nikmatin dari nikmatku au bi ahadin dan kepada seseorang min khalqika dari ciptaanmu. Jadi ya Allah, setiap nikmat yang aku rasakan pada waktu pagi atau dirasakan oleh seorang makhluk, pamin kawahdak, maka itu berasal darimu saja. La syarikalak, tidak ada sekutu bagimu, palakal hamdu walakas syukru. Bagimulah segala puji dan syukur. Allahumma ma asbaha bi min nikmatin au bi ahadin minka au bi ahadin min khalqika paminka wahdak la syarikalak walakal hamdu walakas syukru. Wa fil hadisi, di dalam hadis, su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayun nasi abdol, manusia manakah yang paling utama? Qala kullu mahmumil qalbi. Jadi yang paling utama itu setiap orang yang bersih hatinya. Mahmumul qalbi. Qala huwa at-taqiyyu. Benar lisannya. At-taqiyyu an-naqiyyu. Jadi orang yang bersih hati itu adalah yang bersih hatinya, benar lisannya. La isma fihi wala baga. Tidak ada dosa dan tidak berbuat dolim. Wala ghilla wala hasada, dan tidak mendendam juga tidak mendengki. Jadi Rasulullah tuh ditanya, manusia mana yang paling utama? Maka jawab beliau adalah orang yang bersih hati dan benar lisannya. Yaitu juga dikatakan benar lisannya, maka dan bersih hati. Maka beliau menjawab yang disebut dengan itu adalah apa? Jadi kullu mahmumil qalbi sadukul lisan, benar lisan. Sadukul lisan, benar lisan itu na'rifuhu, mengetahuinya. Wama mahmubul qalbi, apa yang disebut dengan bersih hati? Qala huwa at-taqiyun naqiyyu. Jadi yang disebut bersih hati adalah yang bersih hatinya dan takwa. La isma fihi wala baga, tidak berdosa dan tidak berbuat dolim. Wala gilla wala hasada, tidak mendendam dan juga tidak mendengki. Wa wasofa wa qad wasofallahu al-muslimina, Allah telah mensifati orang muslim haqqan, dengan benar, biqouli ta'ala, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana
wali ihwanina alladziina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, waladina ja'a min ba'dihim, mereka berdoa, yang maksud adalah orang muhajir dan ansor. Nah, mereka doanya itu, Rabbana gfir lana, ya Allah ampunilah kami. Wali ihwanina, dan saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang lebih dahulu beriman. Wala taj'al fi qulubina, dan janganlah engkau menjadikan dalam hati kami gilan, ya, yaitu rasa dengki. Fi qulubina wala taj'al fi qulubina gilan lil ladina amanu, bagi orang-orang yang beriman. Wabana innaka ra'ufur rahim, ya Tuhan kami, Engkaulah maha penyantun lagi maha penyayang. Wa qala syair, berkata penyair, ya talibal ais fi amnin wa fi da'atin, mahdon bila kadrin sopwan bila ronakin. Khalis fuadaka min gillin wa min hasadin, fal gillu fil qalbi mislul gulli fil unuki. Ya tolibal ais, wahai pencari kehidupan, fi amnin wa fi da'atin, yang aman dan tentram. Mahdon bila kadrin sopan bila ronokin. Semata-mata tanpa kekeruhan, bersih tanpa kotoran. Ya. Khalis puadaka, bersihkan hatimu. Min gilin wa min hasadin, dari dendam dan dengki. Fal gillu fil qalbi, dendam itu di dalam hati. Mislul gulli fil unuki, seperti belenggu di leher. Nah ini, ya. Jadi hindari, jauhi, jangan sampai kita ini berbuat hasud, berbuat dengki, ya, supaya kita bisa selamat. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidina wa daharud dahirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.